Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Galato. Katanya maaf kalau sedikit Min, tetap semangat terus berkarya. Siap, makasih banyak ya bang. Dari orang jahat, semangat Min. Wah ini mah baik hati ya guys, support Mimin soalnya. Oke, buat yang udah sawer Mimin, ucapkan semoga sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Wajah kesatria itu sedikit berubah. Tiba-tiba dia berkata, kita bisa membentuk tim petualang. Selama kita berada dalam tim yang sama, kita tidak bisa saling menghabisi. Kalau tidak, kita akan diburu oleh sekolah dewa leluhur. Apa kamu lupa? Kalau sensorku sudah kamu rusak, kata tubuh Mosa. Sialan, sang kesatria berteriak tanpa suara. Tubuh Mosa terus berbicara kepada sang kesatria sambil memikirkan dunia internalnya. Energi itu beresonansi saat ditransfer ke dalam kristal kehidupan. Energi ini adalah inti dari jantung ruang angkasa. Inti yang telah dibudidayakan sejak lama dan akar dari inti harta karun sejati. Namun, sekarang energi itu terus ditransfer ke dalam kristal kehidupan dan tumbuh setiap detiknya. Akar tubuh Mosa adalah kristal kehidupan. Biasanya, seseorang tidak dapat melangkah lebih jauh setelah menjadi penguasa sektor puncak, kecuali jika menjadi Undying. Namun, kristal kehidupannya terus berubah, menghasilkan lompatan tingkat kehidupan, sama seperti Loveng mempraktikkan buku 9 volume yang meningkatkan tubuh manusia aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas, bahkan setelah mereka mencapai tingkat penguasa sektor puncak. Secara bertahap, setelah mengembang dan menyusut berulang kali, ukiran emas muncul di kristal kehidupan, dan perlahan lebih banyak ukiran muncul seolah dilukis dengan anggun oleh tangan seniman yang terlatih. Tubuh Mosa berusaha menyembunyikan kegembiraannya, merasakan dirinya berevolusi. Secara eksternal, ia masih berbicara dengan kesatria dari ras lain. Tubuh Mosa merasakan sesuatu yang aneh di atas kepalanya. Ia mendongak dan melihat 10.081 retakan ruang di sekitar jantung ruang tiba-tiba menghilang dan lenyap selamanya. Dari kejauhan, Loveng melihat energi di jantung luar angkasa mendidih. Jantung itu telah stabil selama ratusan juta tahun, tetapi sekarang mulai tidak stabil setelah kehilangan sebagian besar energinya. Sang kesatria menatap jantung ruang angkasa dengan energi yang mendidih di dalamnya. Akhirnya sudah matang. Jantung ruang angkasa sekarang milikku. Aku tidak perlu berbicara dengan pewaris sialan ini lagi. Kesatria itu terbang menuju jantung dan mencoba meraihnya. Jantung angkasa bergetar dan retakan muncul di permukaannya yang membuat sang kesatria tercengang. Apa yang terjadi? Tanya sang kesatria sambil menatap jantung angkasa. Pengetahuannya tentang jantung luar angkasa hanya berdasarkan penelitian. Dia belum pernah melihat yang asli selain yang ini, apalagi yang sedang matang. Dia telah melihat retakan luar angkasa menghilang, yang seharusnya menjadi indikasi kematangannya. Dia bingung, tetapi dia menduga bahwa jantung luar angkasa yang matang tidak seharusnya seperti ini. Kesatria itu bingung, tetapi masih punya harapan. Mungkin ia akan mati terlebih dahulu sebelum bisa terlahir kembali. Energinya begitu luar biasa sehingga menggetarkan ruang di sekitar kita. Jantung luar angkasa memanglah kuat. Sementara itu, ada 2 set ukiran padat pada tubuh Mosa. 1 set merupakan ukiran alami dan 1 set lainnya merupakan ukiran yang baru terbentuk. Tepat ketika kristal kehidupan di tubuh Mosa tidak dapat berevolusi lebih jauh dan rangkaian ukirannya tidak lengkap, energi dari jantung angkasa berhenti berpindah.
energi terakhir yang tersisa menyembur keluar dari jantung angkasa. Hal ini membingungkan sekaligus membangkitkan semangat sang kesatria berwajah 3. Namun tubuh Musa tahu persis apa yang telah terjadi. Ia dapat merasakan seluruh berat energi telah ditransfer kepadanya dalam waktu yang singkat itu. Aku harus mempelajari rahasia tubuh ini, pikir Lo Feng, sambil mengendalikan tubuh Musa dari kejauhan. Tampaknya jantung luar angkasa akan runtuh. Lo Feng tidak berani tinggal lebih lama. Jagalah jantung luar angkasa selama yang kamu mau, kata Musa sambil menatap bunga jurang 5 warna yang ada di bawahnya. Aku akan meninggalkanmu sendiri sekarang. Kesatria berwajah 3 itu telah menjaga bunga jurang 5 warna dengan kekuatannya yang abadi, karena ia takut pewaris itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan merusaknya. Tubuh Musa terjun ke salah satu kolam emas dan menghilang. Sang kesatria memandang jantung angkasa yang memancarkan energi kuat penuh harapan. Tiba-tiba, jantung luar angkasa itu pecah seperti kaca dan pecahan-pecahannya lenyap. Kesatria berwajah 3 itu tergagap tak percaya. Bagaimana mungkin bisa hancur? Tentu saja, pewaris itu tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dia telah mengawasinya sepanjang waktu, dan pewaris itu bahkan belum menyentuh jantung ruang angkasa. Aku tidak tahu kalau jantung angkasa bisa hancur, kata sang kesatria. Apakah karena pewaris itu menyelam ke bunga jurang 5 warna yang menyebabkan reaksi? Kesatria itu tidak ingin mempercayainya. Dia telah menunggu selama 3000 era agar jantung angkasa matang. Selama era terakhir, dia menemukan bahwa jantung angkasa telah terbentuk. Sejak saat itu, dia datang ke sini setiap hari dan memeriksa gunung untuk memastikan tidak ada makhluk hebat lain yang akan mencurinya. Rasa sakit dan kekesalan sang kesatria sudah tak tertahankan lagi. Ketiga wajahnya meraung bersamaan. Tubuh Musa yang gembira tidak peduli dengan reaksi sang kesatria. Begitu tubuh Musa menyelam ke dalam kolam emas, ia merasakan distorsi di angkasa. Ia telah memasuki lorong yang sangat dalam, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi emas yang dominan dan membawanya dengan cepat ke tanah asal, lautan hukum emas. Saat tubuh Musa hendak mencapai tanah asal, sebuah kekuatan yang tak tertahankan dari alam semesta menekan dirinya dan menendangnya keluar dari lorong. Tubuh Musa berguling, lalu berdiri di udara. Ia berada di kehampaan, di kejauhan. Tampak beberapa objek astronomi yang tidak beraturan. Di mana aku? Tubuh Musa segera memeriksa koordinat alam semesta dan terkejut ketika melihat datanya. Dia terlempar saat dalam perjalanan menuju tanah asal dan malah tiba di kehampaan yang hanya berjarak beberapa tahun cahaya dari tempat yang telah menumbuhkan jantung luar angkasa. Tetapi untungnya ini dekat dengan ruang 9 terpencil. Aku menghemat banyak waktu. Sekarang mengenai transformasi ini, tubuh Musa dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mulai memeriksa perubahan dalam dirinya dengan seksama. Saat tubuh Musa mengepalkan tinjunya, kekuatan hebat yang dihasilkannya menggetarkan kehampaan. Tubuh Musa dengan santai mengayunkan tangan kanannya. Ia membentuk cakar dan merobek kekosongan. Kekuatan ini luar biasa, katanya. Sebelumnya, tubuh Musa hanya memiliki kekuatan seorang penguasa sektor puncak. Kekuatannya sangat lemah, sehingga ia hanya bisa melawan petarung andaing tingkat pejabat dengan bantuan pemahaman hukumnya yang mendalam. Aku 100 kali lebih teliti dari sebelumnya, kata tubuh Musa. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Sejauh yang aku tahu, sulit untuk meningkatkan level gen kehidupan, kata tubuh Musa pada dirinya sendiri. Bahkan dengan menggunakan semua jenis harta karun, hanya sedikit makhluk hebat dari ras manusia yang dapat meningkatkan 10 kali lipat. Hal yang sama mungkin berlaku untuk klan Musa. Aku tidak percaya tubuh Musaku telah meningkat 100 kali lipat. Namun, mungkin ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, jantung luar angkasa
adalah inti dari harta karun sejati yang asli. Tubuh Musa mengerahkan teleportasinya. Dia terus-menerus memindahkan dirinya ke berbagai tempat. Ternyata teleportasiku tidak menyebabkan perubahan riak ruang. Begitu tubuh Musa berhenti, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak di dalam kehampaan. Teleportasi tingkat dunia biasanya seperti menyelam ke dalam riak-riak angkasa dengan kaku dan muncul kembali di kejauhan. Makhluk-makhluk hebat lainnya dapat dengan mudah merasakan perubahan riak-riak angkasa yang tidak biasa. Dengan kendali menyeluruh atas hukum-hukum ruang, mereka dapat menyatu dengan riak-riak angkasa dengan mulus tanpa menyebabkan perubahan yang tidak biasa. Dan ketika mereka muncul kembali di kejauhan, riak-riak angkasa akan tetap seperti yang diharapkan. Misalnya, ketika Lo Feng telah mencuri papan logam hitam dan kesatria ungu muncul di belakangnya melalui teleportasi, Lo Feng tidak dapat menyadari kehadirannya. Seorang kesatria dapat berteleportasi lebih dari 1000 tahun cahaya tanpa menyebabkan fluktuasi sedikit pun. Tubuh Musa menyadari bahwa ia telah memperoleh teknik bakat lainnya karena ia belum pernah menggunakan teknik bakat ini sebelumnya dan tidak yakin dengan kekuatan sebenarnya. Tetapi teknik bakat organisme khusus itu unik dan dominan. Jika transformasi tingkat gen Lo Feng hasil dari kultivasi dari buku 9 volume dapat dianggap sebagai transmutasi buatan, maka konversi tubuh Musa lebih seperti evolusi alami yang lebih sesuai dengan hukum alam semesta. Mulailah kata Musa pada tubuh dan mengaktifkan rangkaian hukum baru yang terukir di dalam dirinya. Seketika, semua yang berada dalam radius 6.000 mil dari tubuh Musa dikendalikan olehnya. Betapa menakjubkannya memiliki kendali penuh atas ruang di sekitarnya. Saat ia menggunakan teknik bakat ini, sejumlah besar pesan yang dikirim dari ukiran hukum muncul di kepalanya. Teknik bakat baru ini disebut domain. Tiba-tiba, cahaya keemasan samar muncul di kehampaan. Di tengah cahaya keemasan itu, melangkah sebuah sosok. Sosok itu adalah Lo Feng yang mengenakan baju besi perak dan sayap perak. Tubuh Musa dan Lo Feng saling memandang dan tersenyum. Tubuh bumi Lo Feng mengeluarkan Kaisar Jihong dari cincin dunia. Kaisar Jihong menyapa keduanya. Karena hubungan jiwa mereka, ia merasa bahwa keduanya adalah tuannya. Kunci ruang di sekitar dalam radius 1 juta mil, perintah Lo Feng. Saat kekuatan abadi menyebar, ruang di sekitar terkunci dengan cepat. Riak-riak ruang yang teratur telah berhenti. Dengan mata terpejam, tubuh Musa sekali lagi menikmati penggunaan teknik bakat barunya. Begitu ia menggunakan domain, ia dapat benar-benar mendominasi ruang sejauh 6.000 mil yang ada di sekitarnya. Tubuh Musa menampakkan senyuman. Dia menghilang dan muncul kembali 3.000 mil jauhnya. Kaisar Jihong menatapnya dengan heran. Tubuh Musa terus-menerus berpindah lokasi, bergerak bebas, seolah-olah batasan ruang tidak ada. Bagaimana dia bisa berteleportasi? Tanya Kaisar Jihong dengan kebingungan. Ini adalah domain, kata Musa. Dalam domain, ruang adalah aku, dan aku adalah ruang. Aku adalah bagian integral dari ruang itu sendiri. Teknik bakat organisme khusus sungguh luar biasa, renung Lo Feng. Seperti reinkarnasi tanpa akhir dari Kaisar Mata Perak. Begitu dipelototi oleh matanya, banyak makhluk hebat akan mati. Contoh lainnya adalah Kaisar Sucong, organisme unik yang bahkan telah menghancurkan para kesatria. Teknik bakatnya pasti lebih mengerikan. Bakat baru tubuh Musa yaitu domain bukanlah metode untuk melakukan serangan secara langsung. Jika dia ingin menyerang, dia masih perlu mengandalkan pemahaman hukum dan teknik penciptaan. Namun domain memang merupakan metode terbaik untuk pembunuhan, pelarian, dan petualangan. Tubuh Musa lenyap seketika menjadi lembaran logam di dalam lapisan baju sirah Lo Feng. Sekarang aku bisa pergi kemana saja dengan tubuh Musaku, kata Lo Feng.
Dulu aku butuh waktu sekitar 10 hari untuk tiba di ruang 9 terpencil, tetapi sekarang aku bisa tiba di sana dalam waktu setengah hari. Tubuh Musa bisa berteleportasi sejauh 100 tahun cahaya dan melewati tempat-tempat berbahaya. Lo Fong melambaikan tangannya dan membawa Kaisar Jihong kembali ke cincin dunia miliknya. Kemudian dia menghilang ke angkasa. Setelah setengah hari, Lo Fong muncul, membuka sayap peraknya, dan melihat ke area di depannya. Di permukaan, ruang 9 keterpencilan tampak seperti dunia air tanpa batas. Hasrat dan agresi memenuhi hati Lo Fong. Ia akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah jika ia dapat memiliki pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Lo Fong menghilang dan berteleportasi. Suasana di lembah pegunungan itu sunyi dan gelap. Tidak ada tanaman atau pohon di pegunungan, hanya bebatuan. Satu-satunya hal yang mencerahkan pegunungan itu adalah air terjun yang mengalir dari puncak gunung ke danau. Lo Fong terbang lebih dari 60 juta mil, terbang di atas gunung tertinggi. Ia menikmati pemandangan yang memukau dari jauh. Ini menakjubkan, kata Lo Fong terkesiap. Ruang 9 terpencil pada dasarnya adalah lautan tak terbatas yang berisi pulau-pulau dengan berbagai ukuran. Beberapa penduduk asli tinggal di bentang alam ini dan makhluk-makhluk menakutkan seperti pohon dunia. Lo Fong menatap jauh berdasarkan koordinat. Pulau pohon terletak di arah itu, namun pulau itu terlalu jauh untuk dilihat dari sini. Aku perlu menggunakan tubuh musaku lagi. Lo Fong mengangguk dan tersenyum. Bahkan jika tubuh musaku hancur, aku bisa membiarkannya lagi. Aku akan menunggu di sini saja. Tubuh asli Lo Fong mengangguk dan terbang ke salah satu gua di gunung. Dia menyalakan detektor mikro dan bersembunyi. Di langit, tubuh Musa berdiri di udara dan menatap pulau besar yang berjarak ratusan juta mil. Objek yang paling menarik perhatian adalah pohon berwarna zamrud yang mahkotanya seperti kanopi yang luas dan mewah. Pohon dunia yang paling kuat, kata tubuh Musa. Organisme khusus tingkat kesatria yang dapat menyaingi Universe Master. Total ada 9 pohon dunia. Dialah yang paling kuat. 3 pohon dunia tingkat Undying dan 5 pohon dunia setingkat penguasa sektor, gumam tubuh Musa sambil mengamati 8 pohon dunia yang mengelilingi pohon yang paling kuat. Dia berteleportasi dan mendarat di pulau pohon. Pohon dunia adalah raja pulau pohon dan banyak bentuk kehidupan pohon lainnya hidup di sana. Sebagian besar tanaman di pulau itu cukup biasa, tetapi beberapa di antaranya adalah organisme istimewa. Sebagian besar organisme istimewa dapat menjadi ancaman bagi tubuh Musa. Tubuh Musa menyamarkan dirinya dalam kedok sekelompok benih yang mengambang di angin, seperti seberkas benih bunga dandelion yang mengambang di udara. Lo Fong tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih aman. Tanaman yang bergerak akan menarik perhatian, tetapi benih yang tertiup angin diharapkan tidak akan diperhatikan. Aku akan terus berkibar dan berkibar hingga mencapai pohon dunia, pikir tubuh Musa. Pulau pohon bagaikan Arkadia dalam mitos kuno, tanah yang indah, alam liar yang tak terjamah, benih-benih yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, dan kumpulan benih Musa tidak terlihat mencolok di antara benih-benih lain. Namun, setelah 3 bulan mengambang tanpa tujuan, tubuh Musa mulai tidak sabar. Sambil menatap pohon dunia yang masih begitu jauh, ia berteriak dalam hatinya, "Ini terlalu lambat." Gugusan benih yang berisi tubuh Musa mendarat tanpa suara. Pohon dunia setingkat penguasa sektor dengan batang tebal berada puluhan juta mil jauhnya. Sekarang aku berada di titik terdekat dengan pohon dunia, dan yang terdekat adalah pohon dunia tingkat penguasa sektor, pikir tubuh Musa. Ini luar biasa, tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada cara lain selain mengambil sehelai daun dengan paksa. Tubuh Musa segera mengambil keputusan. Rambut pada kelompok benihnya merasakan daun-daun yang rimbun di atasnya. Meskipun masih puluhan juta mil jauhnya dari batang pohon,
Daun-daun itu seperti batu giok yang diukir dengan indah dan masing-masing berkilauan. Di pulau batu, di kejauhan, tubuh asli Lo Feng sedang memastikannya. Kumohon, desaknya, kamu harus berhasil. Dengan daun itu, aku akan mendapatkan tubuh ketigaku. Gugusan benih yang tampak biasa itu tiba-tiba lenyap, dan sesosok samar muncul di samping dahan seukuran lengan di tepi mahkota pohon dunia tingkat penguasa sektor. Tubuh Mosa mencengkram sehelai daun saat daun itu muncul dan mencoba merobohkannya. Persetan ras lain, terdengar suara melengking dan marah dari balik dedaunan. Tubuh Mosa tercengang. Tiba-tiba, semua daun di sekitarnya yang bergoyang tertiup angin berkumpul di tubuh Mosa dan melilitnya. Tubuh Mosa hancur seperti telur. Dasar lemah sekali, ejek pohon dunia. Apakah ini yang disebut pejuang Undying? Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Penguasa sektor pohon dunia merasa bingung. Pewaris lain telah mencoba mencuri rantingnya sebelumnya. Karena ranting pohon dunia dapat tumbuh menjadi pohon yang terbentuk sempurna dan menstabilkan negara dewa. Namun, itu hanyalah pohon dunia penguasa sektor. Jadi sehelai daun tidak dapat banyak membantu. Di Pulau Batu, Lo Feng tercengang. Tubuh Mosa mati sebelum pertarungan dimulai. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, tidak mungkin itu adalah penguasa sektor. Aku yakin itu setingkat kaisar. Lagi pula, mungkin gen pohon dunia penguasa sektor 1000 kali lebih kuat daripada gen manusia. Lo Feng mulai merencanakan langkah selanjutnya. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan yang samar bersinar di dalam gua. Sebuah sosok muncul dalam cahaya itu. Itu adalah tubuh Mosa yang baru. Tubuh Mosa mengulurkan tangannya ke Lo Feng. Lo Feng membalikkan tangannya dan kristal dewa api yang kuat mulai meredup di telapak tangannya. Tubuh Mosa mengambil kristal itu dan memindahkan dirinya sendiri. Aku hanya perlu meledakkan sekali, katanya. Lo Feng menantikan hasilnya. Dia merasakan lokasi tubuh Mosa. Dia sudah tiba. Dia pasti bisa berhasil kali ini. Tubuh Mosa berteleportasi dan muncul di bawah pohon dunia penguasa sektor yang sama. Tubuh Mosa melemparkan kristal dewa api dan memindahkan dirinya sendiri pada saat yang sama. Daun zamrud yang berserakan akibat ledakan terbang kembali ke mahkota, secara otomatis menyatu dengan tubuh aslinya dan segera pulih dengan bantuan energi pohon. Saat pohon itu mulai pulih, sebuah sosok muncul. Tubuh Mosa terbang. Ia meraih ranting yang patah dengan beberapa daun di atasnya. Tubuh Mosa berteleportasi dan mencoba melarikan diri. Energi penghancur langsung menyerang tubuh Mosa. Begitu dia meraih ranting itu, tubuh Mosa bergetar dan lumpuh. Angin kencang menghantamnya dan tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang di udara tipis. Sialan, ras lain itu. Pohon dunia tingkat penguasa sektor bergetar. Pohon itu meraung. Ayah, biarkan aku saja yang menghabisinya. Sungguh malang dirimu, Seven, kata pohon dunia lainnya. Kamu telah kehilangan begitu banyak daun. Pohon dunia yang lain semuanya mulai tertawa dengan suara yang berbeda-beda. Ada yang serak dan ada yang jernih, semuanya mengejek. Diam kalian semua, teriak pohon dunia yang telah terkena ledakan sambil menggoyangkan dahannya. Seven, makhluk dari ras lain itu memang pandai melarikan diri. Sebuah suara lembut dan halus bergema di wilayah pohon dunia. Makhluk itu bisa berteleportasi tanpa menimbulkan riak ruang. Jika dia berhasil lolos, akan hampir mustahil untuk menemukannya. Aku baru saja menghukumnya karena telah berbuat salah padamu. Bukankah itu baik? Penguasa sektor pohon dunia pulih sepenuhnya dari cederanya setelah percakapan yang singkat. Dan semua daun serta ranting tumbuh kembali. Tidak ada sehelai daun pun di tanah. Pohon itu tampak sama sekali tidak terluka. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.